dalam kenangan-kenangan masa lalu, dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Mungkin sebagian dari kita ada yang pernah tinggal di dataran tinggi, ya Bapak Ibu Saudari, atau di sebuah kampung-kampung yang dingin di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada yang pernah tinggal di dataran tinggi, jadi wilayahnya itu saudari kasih oleh Tuhan, kalau di sini seperti di puncak, dingin sekali. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mungkin tinggal di sebuah wilayah yang dingin itu, kita pasti ingat satu hal, yang kita butuhkan adalah perapian. Hal yang kita butuhkan adalah perapian atau tungku kayu, ya Bapak Ibu Saudari. Karena di malam hari ketika hawa dingin sudah mulai menusuk tulang, saudara, kita mungkin teringat kalau kita pernah tinggal di sana, ya Bapak Ibu Saudari. Seluruh keluarga itu akan berkumpul yang mengelilingi, ya Bapak Ibu Saudari, perapian yang menyala. Semua akan berkumpul. Saya pernah mengikuti retreat Bapak Ibu Saudari di daerah yang dingin. Itu kalau ada api unggun itu, waduh kayaknya hangat sekali tubuh di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, api itu yang menyala memberikan kehangatan. Api itu yang menyala memberikan terang tentunya. Dan tentunya memberikan rasa aman di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengelilingi perapian itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi pernahkah kita terbangun di satu malam mungkin, dan kalian sadar bahwa api di perapian itu sudah padam. Yang ada hanya tinggal abu yang dingin, yang ada tinggal bara yang hitam yang tidak lagi bercahaya. Rumah menjadi gelap Bapak Ibu Saudari, rumah menjadi dingin, rumah menjadi sunyi di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya kita harus keluar mencari korek kembali, mencari kayu kering, dan bersusah payah kembali untuk menyalakan lagi dari awal. Saudaraku yang terkasih, bukankah begitu juga kehidupan rohani kita semua? Dulu waktu pertama kali kita bertobat, api itu menyala-nyala di dalam setiap hidup kita semua. Kita bisa berdoa berjam-jam, kita bisa menangis dalam hadirat Tuhan, kita bisa membaca Alkitab dalam setiap hidup saudara. Mungkin air mata juga mulai menetes. Ketika kita bersaksi, kita menginjil, kita semua bersaksi dan menginjil dengan penuh semangat. Tetapi sekarang saudari, kita terbangun seperti di tengah malam kehidupan. Mungkin karena masalah yang berkepanjangan dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin juga karena kesibukan yang mungkin mencekik setiap hidup saudara dan saya. Mungkin ada juga luka-luka atau penyakit yang tidak kunjung sembuh dalam setiap kehidupanmu, saudara. Dan kemudian kita sadar ternyata api di dalam hatiku ini mulai redup, bahkan nyaris padam. Yang tersisa hanya rutinitas agama yang dingin, tanpa kehangatan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudari pada saat ini, apakah kalian mungkin kedinginan juga secara rohani? Apakah perapian hati kalian masih menyala, atau sudah menjadi tumpukan abu dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Saudara, izinkan saya mengajak kita semua melihat realita di zaman kita sekarang ini. Kita hidup di zaman yang secara teknologi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi mungkin dingin juga secara relasi. Di kantor, di mall, di rumah, bahkan di mobil kita pasang AC dalam kehidupan kita semua untuk mendinginkan kehidupan kita. Saudara, udara dingin itu memang menyegarkan badan, tetapi tahukah kita secara rohani kita juga sedang hidup di zaman di mana AC dunia ini saudari itu bekerja sangat keras untuk mendinginkan semangatmu, untuk mendinginkan kasihmu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Setiap hari dunia itu meniupkan Bapak Ibu Saudari angin dinginnya atau AC-nya itu. Ya, angin dingin materialisme. Wah, orang berkata kejarlah saja uang, kejar saja karir, nanti urusan Tuhan belakangan. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap hari dunia meniupkan anginnya atau meniupkan angin dinginnya. Ya, belum lagi angin dingin digital. Sudahlah, pakai gadgetmu saja. Sudah cukup itu gadgetmu menghiburmu. Kamu tidak perlu berdoa, cukup scroll media sosial saja dalam setiap kehidupanmu. Dunia meniupkan angin dinginnya lewat digital. Tadi lewat materialisme, yang kedua lewat digital. Saudara, dunia juga meniupkan angin dinginnya, mungkin juga lewat
angin dingin dosa. Semua orang melakukannya. Sekali-kali nggak apa-apalah melakukan dosa. Tuhan pasti mengerti. Semua juga melakukannya di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar saya. Masa sekali-sekali aku tidak boleh melakukan apa yang menjadi keinginanku dan lain sebagainya. Saudara, angin ini terus bertiup. Ya, angin ini terus bertiup siang dan malam dalam kehidupan kita semua tanpa henti. Dan tanpa kita sadari, api mesbah kita mulai mengecil. Api mesbah kita mulai meredup. Dan akhirnya saudara tahu, itu bisa padam dalam setiap hidup saudara. Ya, mungkin kita masih datang ke gereja, tetapi hati kita jauh. Kita masih menyanyi, tetapi hanya bibir yang bergerak dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita mungkin masih beraktivitas pelayanan di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi itu karena rutinitas, bukan karena cinta kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat hari ini datang, ya, seperti alarm rohani bagi kita semua. Api itu harus tetap menyala di atas mesbah. Jangan dibiarkan padam, saudari. Ini bukan soal Tuhan butuh api kita, tetapi ini soal hidup kita yang akan mati beku tanpa api yang berasal daripada Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, untuk menjaga nyala mesbah di tengah-tengah hidupmu, untuk kita boleh menjaga nyala mesbah di tengah-tengah setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara tahu ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menjaga nyala api dalam setiap kehidupan saudara. Gereja itu dipanggil untuk tidak membiarkan kasih mendingin. Amin, Bapak Ibu Saudari. Gereja itu dipanggil untuk tidak membiarkan kasih itu mendingin. Dan tentunya pagi hari ini saudari dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita memastikan adanya persediaan minyak. Adanya persediaan minyak supaya tetap penuh, agar pelita kita tetap menyala saat mempelai itu datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan. Saudara, kita hidup di zaman yang Yesus sendiri nubuatkan, yaitu zaman di mana kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab kita, Matius 24 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, seperti tadi yang saya sampaikan, dunia itu akan menawarkan AC, ya, yang mendinginkan semangat kita. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjaga api di atas mesbah hati kita masing-masing. Kita bukan hanya penonton yang menunggu datangnya mempelai, tetapi kita adalah imam-imam yang bertanggung jawab. Karena kamu dan saya adalah imam-imam atau imamat-imamat rajani, Bapak Ibu Saudari. Jadi kitalah imam-imam yang bertanggung jawab untuk memastikan api pelita kita semua tetap menyala. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, seorang penjaga api yang setia, dia tahu bahwa tugasnya bukan hanya menyalakan, tetapi seorang penjaga api yang setia, dia tahu dan dia harus memastikan minyaknya itu harus selalu tersedia. Minyaknya itu harus selalu tersedia agar nyala itu tidak padam sebelum tuan rumah itu datang. Dan mari kita belajar, saudara dikasih oleh Tuhan, dari kemah suci dan tentunya dari kehidupan para tokoh iman. Bagaimana kita dapat menjaga nyala api mesbah itu agar tetap, Bapak Ibu Saudari, menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita dapat menjaga nyala api mesbah itu. Pertama, Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik, mesbah adalah tanggung jawab pribadi dalam setiap hidup saudara. Mesbah di dalam setiap kehidupanmu adalah tanggung jawab pribadimu yang berkelanjutan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberikan perintah yang sangat spesifik kepada Harun dan anak-anaknya. Tuhan mengatakan api harus tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara, kata tetap di sini, ya, dalam bahasa Ibrani-nya adalah tamid, yang berarti api itu harus terus menerus, tidak terputus. Ini bukan api yang dinyalakan sekali dalam setiap kehidupan saudara. Ya, bukan hanya saudara nyalakan api
lalu kemudian sekali seumur hidup, bukan. Tetapi api ini harus dijaga setiap hari dalam hidup saudara. Dan ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang otomatis. Hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang otomatis. Dia perlu perawatan harian dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iman tidak bisa berkata, kemarin saya kan sudah menyalakan api itu. Kemarin saya kan sudah berdoa. Ini kan hari libur. Ya nanti besok-besok sajalah. Saudara, jangan biarkan apinya padam. Ya, karena dia butuh perawatan harian dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, mezbah korban bakaran itu melambangkan hati kita. Mezbah korban bakaran itu melambangkan apa? Hati kita. Sedangkan kayu api adalah kehidupan kita yang dipersembahkan. Itulah kayu api, kehidupan saudara dan saya yang dipersembahkan. Jadi api adalah kasih mula-mula itu. Dan tentunya Roh Kudus dan pengurapannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Minyak itu adalah persekutuan pribadi saudara dengan Roh Kudus setiap hari. Dan tentunya tanggung jawab imam adalah memastikan kayunya, Bapak Ibu Saudari, dan minyaknya selalu ada. Saudara, minyak itu melambangkan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Jika satu hari saja saudara dan saya lalai, maka api itu mulai meredup di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1-3, ada seorang yang bernama Imam Eli pada saat itu. Saudara, pada zamannya firman Tuhan itu mulai langka, ya. Pada zaman Imam Eli itu firman Tuhan itu mulai langka, Bapak Ibu Saudara. Dan penglihatan pun pada saat itu tidak terlalu sering atau tidak sering. Menariknya saudari, kalau saudara membaca 1 Samuel pasal 3, di ayat yang ketiga itu mencatat bahwa lampu rumah Allah belum lagi padam. Situasinya kritis, lampu hampir padam di dalam setiap kehidupan bangsa Israel maupun tentunya di dalam setiap kehidupan Imam Lewi. Karena kelalaian imam ini, Eli gagal mendisiplinkan anak-anaknya. Eli gagal, Bapak Ibu Saudari, menjaga kekudusan mezbah. Akibatnya nyala api rohani di Israel itu hampir punah pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita seperti Eli yang gagal, Bapak Ibu Saudari, untuk menjaga kekudusan mezbah. Ya, akibatnya nyala api rohani saudara dan saya mungkin akan terus padam dalam kehidupanmu. Maka kita belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, kalau kita melihat perbedaan Eli, ya, dan tentunya bersama dengan Zakaria di dalam Lukas pasal 1 ayat 8-10. Kalau Eli adalah tokoh imam yang gagal di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Zakaria, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat dia bertugas membakar ukupan di bait Allah, Zakaria itu tetap setia. Zakaria itu tetap menjalankan tugas imamatnya di usia tua. Karena kesetiaannya itu saudari dalam menjaga ritme mezbah. Walaupun mungkin dia sudah jenuh, walaupun mungkin dia sudah tua, tetapi justru Tuhan saudara memata-matai dia. Tuhan melihat kehidupan Zakaria dari tempat yang tersembunyi itu. Dan tentunya memberikan mujizat yang besar pada saat itu dalam setiap kehidupan Zakaria. Saudara, istrinya Elisabeth pada saat itu mengandung, ya, Yohanes Pembaptis. Saudara, kesetiaan Zakaria pada saat itu pada hal-hal kecil di mezbah itu membuka pintu bagi mujizat besar di dalam setiap kehidupan Zakaria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka adanya kedisiplinan rohani dalam kehidupan kita itu penting. Penting. Menjaga api mezbah berarti saudara disiplin di dalam setiap kehidupan doamu. Disiplin di dalam saudara membaca firman Tuhan. Bukan karena perasaan, bukan karena feeling, tetapi karena firman. Karena iman yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita semua. Sama seperti kompor, Bapak Ibu Saudari, ya. Kalau dulu ada kompor minyak, ya. Saudara, kompor minyak itu butuh minyaknya ditambah. Ya, hati kita juga gitu. Butuh pengisian ulang, butuh refill setiap hari.
Jangan menunggu kering, baru cari Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kering dulu. Kita ini perlu perawatan rutin di dalam setiap kehidupan jiwa saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Perawatan rutin ini. Supaya Bapak Ibu Saudari, adanya perlindungan di dalam setiap kehidupan kita terhadap api-api asing. Saudara dan saya menjaga api Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara menjaga api Tuhan di dalam setiap hidupmu, saudara, tujuannya supaya saudara bisa menolak api-api asing. Seperti yang mungkin dilakukan oleh yang namanya Nadab dan Abihu di dalam Imamat 10 ayat yang pertama. Saudara, pelayanan mereka itu digerakkan pada saat itu oleh keinginan daging. Ya, pelayanan dari Nadab dan Abihu di dalam Imamat pasal 10. Saudara-saudara bisa melihat di sana bagaimana pelayanan mereka bukan digerakkan oleh roh, tetapi pelayanan mereka digerakkan oleh daging, oleh ambisi, oleh dunia ini. Bukan oleh perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan Nadab dan Abihu pada saat itu. Saudara, ingatkah kita zaman dulu sebelum kompor gas? Ya, ada kompor namanya kompor minyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya emak-emak tahu nih Bapak Ibu Saudari. Emak-emak yang mungkin sudah 50-an ke atas. Ya, zaman dulu itu ada kompor minyak. Ya, pakai minyak tanah. Lalu kemudian saudara, waktu emak-emak kita memasak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah punya mama juga seperti itu, memasak di kompor minyak. Ya, lalu tiba-tiba apinya mengecil, saudari. Ya, apinya menjadi merah padam. Ya, dan panci itu hitam di luarnya. Saudara, kalau seperti itu tandanya sumbunya itu kotor dan minyaknya itu habis. Sehingga harus direfill kembali dengan minyak yang baru. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen saat ini seperti itu. Masih berasap kelihatannya. Masih kelihatan religius di dalam setiap hidup mereka. Tetapi panasnya itu sudah hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa di mana mereka pelayanan itu menjadi lama, ya, di dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, padahal panasnya sudah hilang. Maka yang ada hasilnya hanya hitam saja. Hasilnya hanya gosong. Hasilnya hanya penuh masalah di dalam setiap kehidupannya. Saudara, kehidupan rohani kita bisa seperti itu loh. Dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Jika apa? Jika kita malas membersihkan sumbu. Jika saudara malas membersihkan sumbu itu. Jika saudara malas membersihkan hati saudara dari dosa-dosa. Dan malas mengisi setiap minyak. Saudara, minyak ini melambangkan waktu persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Waktu doamu di saat orang lain tidak melihat setiap hidup saudara. Itulah minyak Bapak Ibu Saudari yang perlu saudara isi dalam setiap hidup kita semua. Maka mari bangunlah mesbah itu secara pribadi. Bangunlah mesbah keluarga. Luangkan waktumu 15 menit, 20 menit setiap hari. Ya, setengah jam. Ya, setiap hari. Mau pagi, mau malam Bapak Ibu Saudari. Untuk apa? Untuk membaca firman. Untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Jangan biarkan kesibukan memadamkan api di dalam rumah tangga kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita ini bukan pribadi yang sudah sempurna Pak Bu. Kita belajar terus berproses. Kadang menjadi suami, ya Bapak Ibu Saudari menjadi istri. Ya, tidak sempurna. Tetapi kita belajar berproses. Kita belajar bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan ajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ayo. Jangan biarkan kesibukan memadamkan api di dalam rumah tangga kita semua. Bangunlah mesbah itu dalam setiap hidup saudara. Tanyakan kepada dirimu setiap hari. Tanyakan kepada dirimu setiap minggu. Apakah api semangatku untuk berdoa masih menyala? Apakah api semangatku untuk bersaksi masih menyala? Apakah api semangatku untuk membaca Alkitab masih menyala di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, mari. Apakah masih seperti saat kali pertama saudara dan saya bertobat? Kalau jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudari, sudah saatnya saudara menambahkan minyak di dalam pelita dalam hidup saudara dan saya. Ya, tambahkan minyak itu.
Tambahkan Bapak Ibu Saudari waktu dengan Tuhan. Tambahkan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari lewat setiap doa-doa pribadimu. Saudara, mari temukanlah komunitas-komunitas yang dapat menjaga kehidupan imanmu. Bergabunglah dalam kelompok-kelompok ini. Entah itu kelompok doa, entah itu di gereja, entah itu lewat channel penginjilan seperti ini. Persekutuan-persekutuan kecil. Karena di sanalah kita saling, Bapak Ibu Saudari, meniupkan bara api. Agar orang-orang di sekitar kita atau kehidupan kita sendiri, saudara, tetap menyala. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama. Saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih, mesbah itu adalah tanggung jawab pribadi yang berkelanjutan di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjaga nyala api mesbah di dalam setiap kehidupan kita semua agar terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik bahwa api kasih yang mendingin di dalam setiap kehidupan kita semua, dan kita perlu minyak pengurapan. Ada api kasih yang mulai mendingin dan saudara perlu minyak pengurapan. Saudara yang terkasih, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Kalau kita baca ya, Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang super sibuk dalam setiap kehidupan mereka. Mereka bekerja keras, mereka berjuang melawan ajaran sesat di dalam setiap hidup mereka. Mereka bertekun, jadi secara doktrin, mereka mungkin mengaku bahwa doktrin mereka yang paling benar atau mereka benar. Tetapi secara aktivitas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka juga orang-orang yang luar biasa. Namun tentunya Tuhan Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, ya di dalam setiap kehidupan jemaat Efesus, api pelayanan itu menyala. Tetapi api kasih kepada Tuhan itu sudah padam di dalam setiap hidup mereka. Ini bahaya besar. Saudara, jemaat-jemaat di Efesus itu mengganti hadirat Tuhan, mengganti kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup mereka dengan aktivitas-aktivitas. Ya, makanya Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka hanya sibuk di aktivitasnya saja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka saya mau mengajak kita semua, saudara, jangan sampai kita seperti jemaat Efesus, di mana api kasihnya mulai mendingin, dan tentunya mereka seharusnya perlu minyak pengurapan daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di sana ada perumpamaan gadis yang bijaksana. Ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ini tentunya saudari dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar, semua gadis itu memiliki pelita. Sama-sama memiliki pelita di dalam setiap hidup mereka. Sama-sama mereka memiliki kesaksian hidup. Mereka memiliki iman di dalam setiap kehidupan mereka. Betul Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan? Inilah gadis-gadis yang membawa pelitanya. Saudara yang terkasih, pelita itu adalah bentuk kehidupan luar kita. Mungkin aktivitas gereja, mungkin pelayanan, mungkin kita status Kristen di dalam setiap hidup saudara. Tetapi minyak adalah hubungan intim yang tersembunyi dengan Tuhan. Minyak adalah hubungan intim yang tersembunyi dengan Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Ingat baik-baik, saudara, ketika Tuhan itu datang lalu kemudian gadis yang bodoh itu mau meminjam minyak ya dari gadis yang bijaksana, Bapak Ibu Saudari, ternyata minyaknya tidak bisa dipinjam. Nah, saudara garis bawah itu, ternyata minyaknya tidak bisa dipinjam. Pada saat itu tuannya datang, Bapak Ibu Saudari. Yang bijaksana tenang-tenang saja karena mereka sudah mempersiapkan minyak.
Tetapi ternyata yang bodoh kehabisan minyak Bapak Ibu Saudari. Sehingga pelitanya itu pasti jadi padam di dalam setiap hidup mereka. Dan ketika mereka mau meminta minyak itu, saudara, ya, ketika mempelai itu datang, gadis-gadis bodoh itu mencoba meminjam minyak dalam setiap hidupnya. Namun tentunya saudara, minyak itu ternyata tidak bisa dipinjam. Pengurapan dan keintiman itu tidak bisa dipinjam ataupun dialihkan. Saudara, Anda dan saya tidak bisa hidup dari iman orang tua. Anda dan saya tidak bisa hidup dari semangat pendetamu, dari semangat mungkin pasanganmu dan lain sebagainya. Saudara, kita perlu menjaga minyak, berarti saudara dan saya perlu menjaga kedisiplinan rohani. Apakah kalian memiliki waktu di balik pintu yang tertutup dalam rumah kalian masing-masing dengan Tuhan? Saudara, api tidak akan menyala tanpa bahan bakar. Dan bahan bakar kita adalah firman. Bahan bakar kita adalah doa yang konsisten, yang kita lakukan setiap waktu, setiap hari. Bukan hanya saat kita butuh mujizat, tetapi sebagai gaya hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari sama-sama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Semua gadis itu pada saat itu sama-sama tertidur, sama-sama menanti. Perbedaannya tentunya yang bijaksana tadi membawa minyak, tetapi yang bodoh tidak membawa minyak. Saudara, mari bersama-sama pada kesempatan saat hari ini. Kalau kita lihat Daud itu diurapi 3 kali oleh Samuel. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi di antara pengurapan itu ada masa krisis yang panjang dalam setiap kehidupan Daud. Dia dikejar oleh Saul. Tetapi di saat-saat padang gurun itu, saat Bapak Ibu Saudari pelita Daud hampir padam karena tekanan-tekanan hidup, Daud itu memiliki cadangan minyak di dalam setiap kehidupannya. Dia memeliharanya dengan menulis mazmur. Dia memuji Tuhan secara sendirian dan terus mencari Tuhan. Dia berkata, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku rindu melekat kepadamu. Saudara, itulah minyak cadangan di dalam setiap kehidupan Daud. Bapak Ibu yang terkasih, mari bedakanlah hadirat Tuhan dan juga aktivitas. Bedakan antara hadirat Tuhan dan aktivitas. Saudara, aktivitas pelayanan itu adalah pelita yang kelihatan. Sedangkan minyak adalah hubungan yang tidak kelihatan. Kita sering bangga dengan pelita besar dalam kehidupan kita semua. Kita sering bangga dengan apa yang kelihatan oleh mata ini dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Tetapi kita lupa bahwa buli-buli minyak kita dalam setiap kehidupan kita semua kosong. Kosong. Karena saudara tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari hiduplah dalam pengurapan yang segar setiap hari. Minyak yang lama itu yang sudah mulai mengental dalam hidup saudara, yang tidak bisa menyala. Kita butuh pengurapan baru setiap hari. Bukan bergantung kepada pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Maka mari, saya mau mengajak kita semua. Mari saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita semua siap menyongsong kedatangan mempelai. Saudara, nanti ada suara di tengah malam berkata, mempelai datang. Ketika mempelai itu datang, itu akan mengejutkan semua orang, Bapak Ibu Saudari. Jadi saat itu tidak ada waktu lagi untuk meminjam minyak. Tidak ada lagi waktu, aku mau berdoa dulu deh. Pagi ini aku mau berdoa dulu. Sudah tidak ada lagi waktu untuk saudara dapat meminjam minyak itu. Saudara, hubungan dengan Tuhan ini bersifat personal. Hubungan dengan Tuhan yang saudara kenal di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semua. Hubungan ini bersifat personal, pribadi. Tidak bisa diwakilkan Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah lebih pagi, 4:30, jam 5 untuk saudara berdoa secara pribadi. Ya, lebih bagus secara pribadi Bapak Ibu Saudari ketika saudara berdoa. Tetapi kalau saudara belum, ya dapat memaknai ketika saudara merem, saudara bisa cari channel, ya Bapak Ibu Saudari, untuk mendukung setiap kehidupan rohani saudara. Tapi lebih baik doa secara pribadi, ya, sehingga saudara bisa bertemu muka dengan muka langsung kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, bangunlah lebih pagi dalam setiap hidupmu. Kalau saudara terberkati dengan channel-channel tertentu yang membangun imanmu, silahkan saudara mengikuti juga.
ya menjadi sarana untuk menolong ya Bapak Ibu Saudari setiap kehidupan saudara yang mungkin belum terbiasa untuk doa pagi secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita ini atau hidup rohani kita seperti baterai handphone. Kita bisa pakai seharian, kita bisa telepon, ya kita bisa berdoa mungkin untuk orang lain. Kita mungkin bisa buka media sosial, ya istilah rohani kita bisa baca renungan, atau kita bisa main game. Ya kalau di dalam setiap kehidupan kita bisa main, saudari dalam aktivitas gereja kita. Tetapi kalau malam hari kita lupa cas, kita lupa untuk nge-charge Bapak Ibu Saudari dengan stop kontaknya. Kalau itu handphone, kalau pribadi kita, kalau kita lupa charge kepada Tuhan dalam hidup saudara, nanti paginya pas mau dipakai lagi saudari, baterainya sudah lowbat, sudah darurat Bapak Ibu Saudari. Dan saudara mau pinjam power bank orang lain susah, ya. Begitu juga dengan kehidupan doa pribadi. Kita bisa melayani di mana-mana, tetapi kalau tidak di recharge ya di hadirat Tuhan setiap hari, kita akan kehabisan baterai di saat-saat yang genting dalam setiap hidup kita semua. Dan gadis yang bodoh itu adalah mereka yang sibuk pakai HP tapi lupa untuk ngecas dalam hidup mereka. Saudara, makanya mari kita prioritaskan untuk waktu bersama dengan Tuhan. Milikilah me time. Katakan me time. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, me time. Saudara, milikilah me time dengan Tuhan. Ya, jadwalkan waktu khusus. Bukan hanya ritual dalam setiap hidup saudara. Matikan notifikasi handphone. Duduklah diam di hadapan Tuhan. Duduklah diam di hadapan Tuhan seperti Maria duduk diam. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam setiap hidup saudara. Ini adalah waktu charge rohani bagi setiap kehidupan kita semua. Jangan hidup dari pengalaman masa lalu. Ya, saudara, mungkin kita pernah mengalami pertobatan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Semua itu indah Bapak Ibu Saudari, ya. Tetapi saudara, itu tidak bisa menyalakan pelita kita hari ini. Ya, hari ini kita butuh minyak. Dan tentunya minyak itu saudari kita butuh setiap hari. Carilah wajah Tuhan setiap hari. Seolah-olah ini pertama kalinya di dalam setiap hidup saudara. Terus carilah wajah Tuhan. Jangan hidup dari pengalaman masa lalu. Milikilah me time dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jika kalian merasa mulai malas ke gereja, mulai malas berdoa, itu tanda-tanda minyak mulai habis. Amin. Itu tanda-tanda minyak mulai habis. Segera cari Tuhan. Mintalah Bapak Ibu Saudari untuk saudara diurapi ulang kembali dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Inilah yang kedua, saudara dan saya diingatkan, ya, api kasih yang mulai mendingin dan perlunya saudara minyak pengurapan di dalam setiap kehidupan saudara, ya, dalam setiap hidupmu dan hidupku. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan saat hari ini kita belajar bagaimana kita dapat menjaga nyala api mezbah ini supaya tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ayo saudara, kita dapat memelihara api itu tentunya dengan persiapan juga, salah satunya kayu bakar sebagai persembahan dan korban. Saudara, kalau kita belajar mekanisme mezbah di dalam perjanjian lama, saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana di mezbah korban bakaran itu api tidak menyala dengan sendirinya. Ya, jadi api itu tidak nyala dengan sendirinya. Imam itu harus terus menaruh kayu di atas api. Kalau udah mau hampir habis, Bapak Ibu saudari, dia taruh kayu di atas api. Dan kayu itu didapat tentunya dari persembahan umat atau persiapan dari setiap imam-imam itu. Saudara, ini gambaran jelas di dalam setiap hidup kita semua bahwa api roh daripada Tuhan. Tentunya apa itu api roh itu? Kasih. Ya, kasih kita. Apa itu api roh Bapak Ibu saudari? Tentunya Bapak Ibu saudari hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus itu terus berkobar di atas kayu. Ya, kayu itu adalah kehidupan dan persembahan kita. Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih, api yang di dalam setiap kehidupan kita semua itu tidak boleh padam. Dalam Imamat pasal 9 ayat 24, api dari Tuhan itu keluar dan menghanguskan korban Bapak Ibu Saudari. Ingatlah baik-baik, api ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Api ini adalah api inisiatif daripada Tuhan, dan tugas kita adalah memeliharanya agar tetap menyala. Gimana caranya Bapak Ibu Saudari? Rajin-rajinlah menambahkan kayu di dalam setiap hidup saudara. Rajin-rajinlah saudara beribadah. Rajin-rajinlah saudara memuji menyembah Tuhan. Rajin-rajinlah saudara berkorban waktu untuk melayani Tuhan. Berkorban tenaga untuk melayani Tuhan. Bahkan berkorban materi untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara, api ini saudara tidak pelihara ya dengan menambahkan kayu-kayu ini, saudara, maka api itu akan mati. Maka api itu akan padam di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat Maria, saudara saudara dari Marta di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudari, Maria itu mengambil minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Bapak Ibu, itu adalah tindakan untuk menambahkan kayu yang mahal di atas mezbah. Maria mengorbankan reputasinya. Dia menyiram minyak di kaki gurunya. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Dia menyiram itu semua, ya Bapak Ibu Saudara, di kaki gurunya. Saudara, mungkin masa depannya, mungkin tabungannya, mungkin juga harga dirinya saudari, dengan menyeka dengan rambutnya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua habis. Maria korbankan reputasinya itu di dalam setiap kehidupannya. Pada saat itu ada salah satu murid menilai setiap kehidupan Maria, Yudas, ya Bapak Ibu Saudari. Dia menilai bahwa itu pemborosan. Ngapain tuh minyak narwastu murni? Mahal harganya, itu kan bisa dikasih sama orang-orang miskin, orang-orang susah dan lain sebagainya. Ya, Yudas menilai itu pemborosan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Ya, api kasih Maria itu terus berkobar, terus menyala, karena dia belajar memberikan yang terbaik, bukan kepura-puraan, bukan sisa-sisa di dalam setiap kehidupan Maria. Sedangkan Yudas, Bapak Ibu Saudari, dia menilai itu sebagai pemborosan, karena pada saat itu kan dia sebagai ya bendahara Bapak Ibu Saudari. Dia pikir nanti duitnya kan bisa masuk ke kas, nanti barulah bisa dikasih makan berapa persen, lalu kemudian kan saya bisa korupsi berapa persen. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam kehidupan Yudas. Itulah maksud Yudas mengatakan itu pemborosan. Saudara, maka mari kita sama-sama belajar. Setiap kali kita beribadah dengan sungguh-sungguh, setiap kali kita memuji Tuhan dengan segenap hati, itu sama dengan menaruh kayu yang berkualitas di atas mezbah kehidupan saudara. Itu ibadah saudara yang terus menambah kayu itu. Ya, ketika saudara beribadah, saudara, api itu akan terus menjadi menyala dalam kehidupan kita semua. Amin. Api itu akan terus menjadi menyala dalam hidup saudara. Maka mari kita belajar bersama-sama, berikanlah persembahan ya di dalam setiap hidup saudara. Karena pengorbanan ini memicu api itu terus menyala. Belajarlah memberikan persembahan. Belajarlah melayani ketika lelah. Belajarlah mengampuni ketika sakit hati dalam setiap kehidupanmu. Ini adalah kayu basah mungkin yang sulit terbakar. Tetapi ketika api Tuhan menyentuhnya di dalam setiap hidup saudara, justru nyalanya akan yang paling besar. Nyalanya akan memberikan kehangatan di dalam setiap hidup saudara. Maka pengorbanan itu membuat iman kita dewasa. Amin Bapak Ibu Saudari. Pengorbanan itu akan membuat iman saudara dewasa. Bapak Ibu, mari secara praktis saudara dapat membawa setiap persembahan ke mezbah Tuhan. Itu adalah tindakan iman yang menjaga api tetap menyala di rumah Tuhan dan di hidup kita semua. Maka belajarlah saudara memberikan persembahan. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan saudara untuk memberikan persembahan, bawalah setiap persembahan itu dengan tulus di hadapan Tuhan. Belajarlah lewat persepuluhan, belajarlah lewat apapun namanya persembahan-persembahan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya itulah tindakan iman juga yang menjaga api tetap menyala di rumah Tuhan dan di kehidupan kita semua. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, api kita akan menyala di tempat di mana kita menginvestasikan hidup kita.
Maka Bapak Ibu Saudari, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh terus atau kita boleh terus menginvestasikan hidup kita, ya Bapak Ibu Saudari, bagi kepentingan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita beribadah, fokuslah. Fokus. Jangan biarkan pikiran kita melayang. Amin. Nyanyikan lagu dengan pengertian. Ketika saudara dengar firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, dengarlah dengan pengertian. Saudara mengerti apa yang disampaikan. Kan saya sampaikan Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menerima firman Tuhan setiap hari, saudara dapatkan apa pesan Tuhan dalam setiap hidupmu dan keluargamu yang perlu saudara lakukan hari itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya itulah kualitas ibadah. Itulah kayu rohani bagi setiap kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan biarkan pikiran melayang kemana-mana. Saudara, mari sama-sama hidupilah prinsip korban syukur. Belajarlah untuk memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena saudara dan saya bersuka cita. Berilah waktu untuk melayani orang lain. Berilah perhatian untuk keluarga. Itu semua adalah persembahan yang hidup. Amin. Itu semua adalah persembahan yang hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari bersama-sama ya hormati Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Dengan cara ibadahmu, dengan doamu, dengan kedatanganmu, kehadiranmu ke rumah Tuhan. Saudara hormati Tuhan. Dengan persembahanmu juga. Dengan persepuluhanmu, kalau saudara terberkati dengan kata itu, silakan saudara lakukan dengan setia. Ya, tetapi kalau saudara mungkin tidak terberkati dengan kata persepuluhan, karena terlalu perdebatan banyak di dalam setiap hati dan pikiranmu, saudara persembahan apapun namanya, yang saudara bawa kepada Tuhan, hormati Tuhan dengan persembahan-persembahan kita semua. Percayalah bahwa ketika kita memprioritaskan mezbah Tuhan, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Yuk jangan terjebak ya. Wah ibadah itu harus di hari Minggu. Ibadah itu harus di hari Sabtu. Saat teduh itu harus pagi. Saat teduh itu harus malam. Ya kalau memang saudara bisa waktunya malam, silahkan saudara saat teduh. Kalau memang waktunya bisa siang, silahkan saudara siang saat teduh. Kalau memang bisa pagi, silahkan pagi saudara bersaat teduh. Kenapa kita terjebak dalam perdebatan? Mesti datang nanti kepada Tuhan hari Sabat, hari Sabtu kah, hari Minggu kah? Lakukan saudara kalau memang saudara bisa di hari Sabtu, di hari Jumat, kalau memang saudara juga bisa silahkan. Kalau saudara bisa di hari Minggu, silahkan ya untuk saudara beribadah. Termasuk persembahan-persembahan ya. Mari kita sama-sama belajar prioritaskan, hormati Tuhan. Jangan terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan hari ini saudara ambillah tanggung jawab untuk merawat mezbah pribadi kita setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ambillah tanggung jawab ini. Jangan biarkan tanggung jawab ini terlantar seperti di zaman Eli atau Imam Eli itu yang tadi kita sudah belajar. Ambillah tanggung jawab untuk merawat mezbah pribadi saudara. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya perlu saudara rawat manusia spiritualitas saudara. Ya jiwamu itu perlu dirawat setiap hari. Salah satunya tanggung jawabnya beri makan rohani bagi setiap jiwamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan biarkan ya jiwa atau kerohanian saudara kering atau kosong atau tidak pernah diberi makan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita aja tubuh kalau nggak diberi makan seminggu sebulan itu akan kering kerontang loh. Apalagi saudari kerohanian yang tidak diberi makan. Saudari itu akan kosong. Kosong Bapak Ibu Saudari. Mari kita sama-sama periksa buli-buli minyak kita. Apakah kita punya cadangan pengurapan dari hubungan pribadi yang intim dengan Roh Kudus? Atau kita hanya numpang dari pengkhotbah dan acara-acara gereja? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita punya cadangan pengurapan. Karena lahir dari hubungan pribadi yang terus menerus secara intim dengan Roh Kudus. Makanya saya membawa saudara, ayo bangun pagi. Ya memang secara baik saat teduh pagi jam 5, setengah 5 pagi, jam 4. Saudara bisa berdoa dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Ya saudara nggak perlu saya, nggak perlu pendeta-pendeta yang lain sebenarnya. Saudara bisa datang secara pribadi. Itu waktu prime-mu dengan Tuhan, waktu khususmu dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya nggak perlu siapa-siapa untuk datang kepada Tuhan.
Engkau hanya perlu membawa hatimu kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa. Betul? Kalau pendeta kan hanya mengajak. Tetapi kalau engkau terus bertumbuh dalam iman, saudara, seharusnya engkau pribadi pun bisa datang kepada Tuhan lewat setiap doa-doa pribadi. Banyak yang perlu saudara doakan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Ya jangan terjebak, harus lihat pendeta ini baru saat teduh. Harus lihat pendeta itu baru bisa saat teduh. Harus dia dulu yang sharing baru bisa saat teduh. Enggak Bapak Ibu Saudari, enggak seperti itu. Ya dalam setiap hidup kita semua. Ayo ambil tanggung jawab kita. Periksa buli-buli minyak kita semua. Dan tambahkanlah kayu sebagai persembahan saudara. Berikan selalu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan yang sisa. Baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu keuangan kita. Jangan yang sisa. Kalau saudara bekerja, maka selalu sisihkan berapa persen pun. Ya, kalau persepuluhan kan ngajarin kita supaya saudara menyisihkan. Ya, atau saudara mengembalikan milik Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari jangan yang sisa. Kalau saudara sudah dapat gaji, dapat bonus misalkan di dalam setiap hidup saudara, prioritas yang pertama, misalkan 10% atau 7% atau 12%, ini prioritas pertama untuk Tuhan dan pekerjaannya. Lalu prioritas yang kedua untuk apa? Prioritas yang ketiga mungkin buat keluarga, mungkin juga buat orang tua dan lain sebagainya. Taruh Bapak Ibu Saudari hal itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan berikan yang sisa. Biarkan aplikasimu berkobar dalam hidup saudara. Biarkan aplikasimu terus menyala-nyala. Karena engkau adalah imam-imam yang setia. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, mempelai pria yaitu Tuhan kita Yesus akan datang. Dan itu tidak akan lama lagi. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin bisa hari ini. Mungkin bisa besok. Mungkin juga bisa tengah malam. Saat saudara semua tertidur. Saudara, pada saat itu suara itu terdengar, mempelai datang. Mempelai datang. Song-songlah dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita semua dalam keadaan siap. Amin Bapak Ibu Saudari. Saya rindu. Saudara dan saya ada dalam keadaan siap. Bukan dengan pelita yang asapnya tebal, tetapi nyalanya lemah dalam hidup saudara. Bukan juga dengan pelita yang minyaknya tinggal setetes lagi dalam setiap hidupmu. Tetapi tentunya dengan pelita yang menyala terang. Menyala terang dan tentunya penuh dengan minyak yang kita persiapkan. Saudara dan saudara siap menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Karena dialah Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan umatnya yang percaya kepada dia. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudaraku, setelah merenungkan firman Tuhan, ya, saya mau mengajak kita semua, ayo saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hal ini saudara diingatkan tentang menjaga api, tentang minyak, dan tentunya tentang mezbah. Tetapi saudara izinkan saya bertanya kepada kita semua, untuk apa sebenarnya kita menjaga api itu? Apakah agar kita bisa merasa hangat dalam hidup kita? Apakah agar kita terlihat rohani? Apakah agar pelayanan kita sukses, hidup kita diberkati? Tidak Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita menjaga setiap api itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hanya untuk satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan Tuhan dan Raja kita semua. Renungkanlah hal ini. Para gadis bijaksana di dalam Matius 25 itu membawa minyak cadangan. Bukan agar mereka terkenal. Bukan agar mereka pamer pelita di dalam setiap hidup mereka. Tapi agar mereka siap. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka siap saat nanti mempelai itu datang. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan untuk terkenal. Bukan untuk pamer pelita mereka. Tetapi agar mereka siap ketika nanti mempelai datang dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini saudara merasa api kalian sudah tinggal bara saja. Mungkin kalian sudah bertahun-tahun hidup dengan pelita yang hampir padam. Mungkin kalian lelah berpura-pura, lelah menjalani ritual agama tanpa hadirat Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan tidak datang untuk menghakimi setiap kehidupan kita semua. Tetapi dia datang untuk meniupkan kembali bara itu. Supaya terus menyala dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga menjadi nyala api yang besar dalam hidupmu. Saudara, lihatlah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kayu-kayu persembahan yang tersedia dalam setiap hidupmu. Dan itu semua melambangkan hidup kalian semua. Baik waktu,
keluarga, karir, uang, masa depan, saudari. Selama ini mungkin kita pegang itu semua erat-erat. Kita takut memberikan kepada Tuhan. Karena kalian pikir api Tuhan akan menghabiskannya. Tetapi dengarkanlah baik-baik pagi hari ini. Api Tuhan itu tidak pernah datang untuk menghabiskan kehidupan kita semua. Tetapi api Tuhan datang untuk menghanguskan segala belenggu, segala dosa, segala ketakutan yang membelenggu setiap hidup kita semua. Jadi ketika kayu kita habis di mezbah, itu bukan kerugian. Amin. Ketika waktu kau gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Dia, itu bukan kerugian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika uang saudara berikan bagi ke rumah Tuhan, itu bukan kerugian. Ketika mungkin telingamu mendengar orang-orang yang sedang curhat mungkin 1 jam, 2 jam, itu bukan kerugian waktu. Justru Bapak Ibu Saudari, itu investasi dalam kerajaan sorga. Justru itu saudara yang dikasih oleh Tuhan keuntungan. Hidup kalian yang naik ke hadirat Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita tunggu pada kesempatan pagi hari ini? Sampai kapan kita mau dingin? Sampai kapan kita mau berpura-pura kuat dengan pelita yang hampir padam itu? Dan sampai kapan hidup kita puas dengan agama tanpa hadirat Tuhan? Mari kita kembali ke sumber api itu. Yesus tidak memanggil orang benar. Dia memanggil orang-orang berdosa. Dia tidak mencari mereka yang apinya besar. Tetapi dia mencari mereka yang jujur mengaku, Tuhan, apiku hampir padam. Disitulah mujizat itu terjadi. Amin. Disitulah Roh Kudus turun seperti api dari langit dan menyambar setiap persembahan-persembahan kita semua dan membuat kita menjadi saksi yang tentunya berapi-api bagi Tuhan. Saudara, mari biarlah firman ini boleh menjadi berkat sehingga saudara bisa menjaga nyala api mezbah itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur anak domba Allah yang telah tersembelih bagi setiap hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Tuhan, kami jujur mengaku, Bapa, mungkin kami hampir padam. Mungkin api kami hampir padam. Angin dunia ini terlalu dingin bagi kami. Kesibukan kami, masalah kami, luka-luka kami, dosa yang telah meredupkan nyala cinta kami kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Tapi pada kesempatan saat hari ini kami mendengar panggilan-Mu. Roh Kudus menjamah ke dalam setiap hati kami semua. Bangunlah engkau yang tertidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas engkau. Dan kami datang pagi hari ini di kaki salib-Mu, membawa setiap kayu persembahan kami. Hidup kami yang kering ini kami letakkan di atas mezbah-Mu. Kepala kami Tuhan segarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran duniawi. Tuhan, mata kami, oh Tuhan, dengan segala keinginan dagingnya kami berikan kepada Tuhan. Tangan kami dengan segala kesibukan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami berikan kembali kepada Engkau. Dan hati kami yang beku ini, Bapa, kami kembalikan, berikan kepada Engkau. Dan sekarang kami meminta Tuhan Yesus api yang berasal daripada sorga. Sehingga Tuhan terus menyala-nyala dalam setiap kehidupan kami semua. Biarkan Roh Kudus turun sekarang juga. Tuhan, kami berdoa. Biarlah kami boleh terus memiliki cinta dan gairah untuk memuji, menyembah, bahkan melayani Engkau dengan segenap hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami merindukan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria kami semua. Datanglah segera. Sementara kami menantikan, jadikan kami Tuhan Yesus penjaga api yang setia di dalam mezbah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat, biarlah engkau dan saya boleh terus menerima berkat rohani yang terus Tuhan tambah-tambahkan. Berkat jasmani juga Tuhan tambah-tambahkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu, dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu semua, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, kakek nenekmu diberkati, menantumu, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Apapun yang kau kerjakan, baik bisnis usahamu
baik juga setiap pekerjaan-pekerjaanmu, studimu. Tuhan rahmati, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan kita semua. Haleluya. Dan setiap tubuh yang sakit juga biarlah Tuhan sembuhkan bagi kemuliaan surga. Dan pagi hari ini terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan. Saudara yang terkasih, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkannya dari kota saudara. Besok kita ada ibadah pagi ya Bapak Ibu Saudari, jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel Pastor Deso. Bagi kalian orang-orang Depok yang tinggal di sekitar Depok, kalian juga bisa hadir di ibadah Pastor Deso jam 10 pagi ya Bapak Ibu Saudari, itu di daerah Depok Timur. Nah saudara bisa hadir di sana ya, kalau saudara rindu datang ya ke wilayah Depok Bapak Ibu Saudari, tidak jauh dari tempat saudara. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena saya harus kembali untuk ada kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudari, buat kalian semua juga yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan yang ketiga adalah persembahan khusus untuk pembangunan gereja atau pembelian lahan gereja. Saudara doakan, kita ini di Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini sebagai bentuk ungkapan kasih kita setiap hari kepada Tuhan, ungkapan syukur kita setiap hari kepada Tuhan, makanya namanya persembahan syukur. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan. Ya tentunya karena saya yang menggawangi channel Pastor Deso, saudara terberkati, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan lewat pelayanan di channel Pastor Deso ini. Dan yang ketiga, saudara belajar mendukung persembahan misi, persembahan khusus saudara yang kita tujukan untuk pembukaan TK dan juga untuk pembangunan gedung gereja. Doakan ya Bapak Ibu Saudari supaya semua indah pada waktunya dan Tuhan boleh menjawab tepat pada waktu Tuhan di dalam setiap kehidupan pelayanan khususnya Pastor Deso. Puji Tuhan, buat kalian yang rindu tentunya untuk mendukung ya dalam memberikan persembahan, saudara bisa masuk ke bio profil saya di atas kiri Bapak Ibu Saudari di TikTok. Saudara bisa masuk di bio profil TikTok saya atau di profil TikTok. Nah nanti di sana ada BCA atas nama istri saya Angelin. Dan yang kedua ada Social Bus. Bagi orang-orang di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus. Tapi kalau saudara punya rekening bank-bank di Indonesia, saudara juga bisa menggunakan rekening itu untuk memberikan persembahan lewat BCA yang kami punya ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kalian semua juga yang turut mendukung setiap hari lewat persembahan-persembahan ini. Terima kasih Pastor Deso mengucapkan biarlah berkat-berkat daripada Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Khususnya buat kalian juga yang sudah terus memberikan persembahan dengan setia setiap hari, setiap minggu, ya setiap periode waktu. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai bertemu besok kembali jam 7 pagi dan jam 5 sore. Jangan lupa ya, saudara reminder atau saudara buat di alarm, atau saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube, saudara bisa follow, bisa subscribe di sana. Kalau saudara ketinggalan hari di mana saya menyampaikan khotbah setiap pagi, saudara bisa kembali mungkin nonton di channel YouTube saya. Kalau saudara ketinggalan ya khotbah-khotbah ataupun pesan-pesan Tuhan setiap hari lewat YouTube Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari, karena di sana nanti saya tampilkan setiap hari. Kalau saudara mungkin ada yang ketinggalan pagi-pagi, ya saudara nanti siang hari bisa tonton atau malam hari atau besoknya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pagi hari ini. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan. Bye bye. God bless you. Dari kota Depok, Jawa Barat. Saya undur diri Bapak Ibu Saudari. Bye-bye buat kita semua.